Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya pada pagi hari yang bersukacita hari ini, kita semua ada di tempat ini, itu semua bukan karena kebetulan, tapi itu semua karena kasih cinta Allah di dalam sorga kepada kita semua anak-anaknya di tempat ini ya. Jadi mari kita semua siapkan hati kita fokus hanya kepada Yesus yang hidup, kita mau menyembahnya, kita mau memuji dan meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang anak sekolah minggu untuk didoakan oleh hamba-hambanya. Mari anak-anak sekolah minggu saya undang maju ke depan. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tumpangkan tangan kita pada anak-anak sekolah minggu, adik-adik kita yang masih kecil. Kita memohonkan berkat dari Tuhan untuk mereka. Ya Bapa, di awal ibadah kami, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami memohonkan berkat dari hadirat-Mu untuk anak-anak sekolah minggu, untuk adik-adik kami yang masih kecil ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kepandaian, kecerdasan, dan terlebih dari itu pengenalan, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sebentar lagi mereka akan beribadah Tuhan. Tuhan berkati para guru sekolah minggu Tuhan, sehingga mereka dapat dengan sungguh-sungguh mendidik anak-anak ini Tuhan, dalam terang-Mu, dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita fokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menyembah Dia. Kita akan meninggikan namanya. Mau menyambut-Mu ya Tuhan, yang suci dan kudus. Mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, kekal suci di dagingku, terus pimpin aku
panjang sabar, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku pimpin aku. Mari kita dengan lembut panggil Dia. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. Mari kita panggil Dia. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panggil Dia sekali lagi. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin my best friend, Holy
kepadamu ya Bapa. Roh yang hidup dari Tuhan. Kau hadir di tempat ini Bapa. Engkau ada di tempat ini Bapak, kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Lihat anak-anakmu ini Tuhan, kami berseru kepadamu ya Bapak. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari kita katakan sembah Dia. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Jemaat saja katakan sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. kuduslah Tuhan, Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak terima pujian, kemuliaan, hormat, kekuatan, hikmat, kekuasaannya Tuhan. Engkau lah yang layak menerimanya ya Bapa. Katakan sekali lagi. Haleluya Tuhan. kuduslah Tuhan, dan ku Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory to Jesus. Terima kasih. Bapa, kami mau Tuhan memuji lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu yang agungnya Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Jemaat-Mu diberkati, Jemaat-Mu dipulihkan, Jemaat-Mu diberi kuasa untuk memberitakan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Amin, haleluya. Saya ajak semua Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan
Sebab kita percaya dia ada di tempat ini. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Katakan hari ini. Hari Harinya Tuhan, saat kebebasan tiba, belenggu dasar lagi berkata, mari bersorak-sorai. Agung baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat hidupnya. Katakan hari ini. Hari harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Pakai kuasa itu. Belenggu dasar lagi berkata, mari bersorak-sorai. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan apa? Nyata kuasanya.
Raja Raja. Berikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya yakin. Kenapa selalu dari awal saya bilang saya yakin? Karena saya sebagai orang percaya tidak mau itu namanya kata ragu. Dan saya sebagai orang percaya tidak percaya namanya kebetulan, kecuali kebetulan dari Tuhan. Sebab saya percaya hari ini Roh Kudus ada bersama-sama kita semua di tempat ini. Dialah sahabat kita. Dan dia telah datang untuk memimpin setiap kehidupan kita. Agar semua kita yang di tempat ini hidup untuk menyenangkan hatinya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau bukan untuk menyenangkan hatinya. Kerjaan, sekolah, pendidikan, karir, bukan itu yang utama menyenangkan hatinya. Sebab kita tahu di ujungnya kemana kita. Makanya itu kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang hidup. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kalau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Silakan hambanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan. Celikan mata rohani kami, buka telinga rohani kami Tuhan. Agar kami mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Senang kembali bisa sharing firman Tuhan kembali di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai karakter Elia, ya sesuai dengan di flyer, di brosur, karakter Elia. Kita akan belajar 3 hal yang penting dari sifat Elia, hidup Elia, yang bisa kita teladani dalam hidup kita masing-masing. Ya. Tanpa berlama-lama saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab 1 Raja-Raja. Ya, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita akan pelajari kehidupan Elia, namun ini sedikit latar belakangnya tentang seorang raja Israel yang bernama Ahab. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai pasal 17 ayat yang ke-6 ya. Bisa ditampilkan firman-nya, ayatnya untuk membantu kita. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Saya akan mulai 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29. Judul perikopnya Ahab, seorang raja Israel, menyembah dewa Baal. Ayat 29, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Silakan Bapak Ibu ayat 30. Ya, ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32, silakan. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah. Asyerah itu siapa? Asyerah itu dewi istrinya dewa Baal. Jadi bukan hanya suami manusia yang punya suami, punya istri gitu ya, tapi dewa-dewi juga dianggap berpasangan dalam kebudayaan Kanaan. Ya. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ayat 34.
Kita lanjut ke pasal 17, 6 ayat lagi ya. Judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Nah, baru kita masuk ke Elia. Ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 5, lalu ia pergi, si Elia itu pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, ya, amin untuk firman Tuhan. Tolong ditampilkan slide saya. Jadi kitab yang kita baru saja kita baca, kitab 1 Raja-Raja, ditulis seorang bernama Yeremia, yang tentunya kita tahu jadi Nabi Yeremia, itu menurut tradisi orang Yahudi. Ayat-ayat yang baru saja kita baca itu menceritakan tentang Ahab. Next slide. Ya, tentang Ahab. Siapa itu Ahab? Ahab itu adalah seorang raja Israel yang memerintah abad 9 sebelum Masehi. Jadi 900 tahun, kurang lebih 900 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti ini tua sekali Pak, betul. Kita aja ke Tuhan Yesus 2000 tahun, kurang lebih. Tambah lagi 900 tahun, jadi 2900 tahun. Next. Ya. Ahab tadi dikatakan menyembah dewa Baal. Ya. Kalau Bapak Ibu rajin belajar perjanjian lama, akan sering muncul nih Baal. Siapa itu Baal? Baal adalah dewa kesuburan orang Kanaan. Israel masuk ke tanah Kanaan, Israel terpengaruh. Keadaan sekitarnya, Israel ikut-ikut menyembah dewa Baal. Dewa Baal gambarannya bermacam-macam, ada yang patung manusia bertanduk ya, kira-kira seperti ini. Dan ketika waktu orang-orang Israel, orang-orang Kanaan menyembah dewa Baal, mereka mempersembahkan bukan hanya harta mereka, bukan hanya bahan makanan yang mereka punyai, tapi juga anak-anak mereka. Israel ikut-ikutan. Jadi nggak heran Tuhan marah. Kamu minta berkat, kamu minta tanahmu subur, aku sudah kasih, tapi kamu berikan persembahan kepada Baal. Kamu minta anak. Kalau zaman itu nggak punya anak dianggap kutuk, ya, aib. Nggak subur berarti, kena kutuk. Kalau zaman sekarang bebas-bebas aja nggak mau punya anak. Tapi kalau zaman itu nggak punya anak dianggap kutuk. Ya. Kamu minta anak kepadaku, Tuhan tolong saya diberi keturunan. Kalau nggak malu sama tetangga Tuhan. Saya dianggap mandul, malu saya. Aku sudah kasih, Tuhan sudah kasih. Tapi anak itu anak yang masih kecil, bayi, diikat, dipotong, lalu dibuang ke dalam api, dibakar, jadi korban bakaran untuk dewa Baal. Nggak heran Tuhan marah. Ya, tadi juga disebutkan dewa Baal dan Dewi Asyera. Dua-duanya dewa-dewi kesuburan. Setiap orang Israel dan orang Kanaan hendak bercocok tanam, mereka berdoa dulu supaya Baal dan Asyera memberkati tanah, supaya subur hasilnya. Pasangan yang baru menikah didoain supaya Baal dan Asyera kasih mereka anak, kasih mereka keturunan, supaya subur, supaya yang laki subur, yang perempuan subur, keturunannya banyak. Ya. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, muncullah Nabi Elia. Tuhan kirim Nabi Elia untuk memeringkatkan Raja Ahab. Ya, tadi kita sudah baca. Ya. Cerita tentang Elia tentunya bukan hal yang baru. Ya. Kalau kita semua berasal dari orang Kristen dari lahir, ya, tentunya ikut sekolah minggu. Mungkin anak-anak di atas juga ikut dengar cerita Elia ini. Elia melawan 450 Nabi Baal. Elia diberi makan oleh burung gagak. Itu sering kita dengar. Ya. Elia dianggap sebagai seorang reformator. Reformator itu mereformasi bangsa Israel yang saat itu menyembah Baal,
mereka berusaha dibalikan oleh Elia kembali menyembah Tuhan. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru ada nubuatan. Sebelum Mesias datang, ya, didului oleh Elia. Sebelum Tuhan Yesus datang, didului oleh, bukan Elia langsung dari surga, tapi didului oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, hari ini saya akan bagikan 3 sifat Elia, 3 sifat, 3 karakter dari Elia yang bisa kita teladani dalam hidup kita masing-masing. Ya. Yang pertama, next. Yang pertama, imannya kepada Allah. Imannya, hubungannya, keyakinannya kepada Allah. Surat Yakobus pasal 5 menyebut bahwa Elia ini salah seorang tokoh iman. Ya. Beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan September atau Oktober, saya sempat bicara tentang iman. Ya. Surat Yakobus bicara ada 2 jenis iman. Iman yang salah, iman yang palsu, dan iman yang kedua, iman yang benar atau iman yang asli, iman yang ori, bukan KW. Ya, bukan palsu, iman yang sungguh-sungguh. Ya. Iman yang KW, iman yang palsu, iman yang salah itu seperti apa, Pak? Iman yang salah seperti yang dimiliki oleh setan. Wih, kok setan beriman, Pak? Mungkin Bapak Ibu dengar ucapan saya, kok setan beriman? Tapi benar, Alkitab mengatakan, surat Yakobus mengatakan, setan pun beriman. Secara akal, secara kognitif, mereka tahu Yesus itu Allah. Secara kognitif mereka tahu Yesus itu Raja. Mereka tahu Yesus itu Tuhan. Secara afektif, perasaan, waktu mereka mendengar nama Yesus, roh-roh jahat gemetar. Wah, berarti iman itu. Ya. Cuma ada satu kelemahan dari imannya setan. Ada satu kelemahan dari imannya roh-roh jahat. Apa itu? Mereka tidak mau taat pada firman Allah. Jadi sudah tahu bahwa Yesus itu Allah, sudah tahu bahwa Allah itu cuma ada satu, nggak ada yang lain, gemetar, terharu mendengar hal itu nggak cukup. Kita juga harus taat sama firman. Ya. Elia dikatakan memiliki iman yang benar, iman yang teguh pada Allah. Selalu taat kepada Allah. Tadi Bapak Ibu baca di pasal 17 ayat 1, disuruh, Tuhan suruh, kamu pergi ke Ahab. Katakan, hujan gak akan turun selama beberapa tahun. Berapa tahun, berapa lama? 3,5 tahun. Orang Israel menyembah Baal, orang Israel menyembah Asyera, sebagai hukumannya Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Padahal Israel yang pernah pergi ke Israel adalah negara padang pasir, sangat butuh hujan. Kalau nggak butuh hujan, tanaman mati, ya, nggak ada air. Kita aja negara tropis seminggu, sebulan nggak turun hujan, rasanya panas sekali. Apalagi ini 3,5 tahun tidak ada hujan. Waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada Ahab, Elia tahu dia bisa dibunuh, ya. Tapi Elia tetap pergi. Orang yang taat. Waktu kekeringan melanda Israel, Tuhan suruh pergi kamu dari Samaria ke sungai Krit. Ke tepi sungai Krit. Di situ aku akan memelihara kamu. Ya. Elia turut. Elia nggak banyak tanya. Ya. Next slide. Ya. Sungai Krit pun, kalau Bapak Ibu baca perikop berikutnya, sungai Krit pun berakhir. Kering. Ya, sungai Krit. Elia disuruh lagi oleh Tuhan, kamu pergi ke daerah yang namanya Sarfat. Sarfat. Ya. Sarfat itu ya, itu Krit ya. Krit itu yang sebelah kiri kanan bawah. Sarfat itu yang di tengah atas ya. Kamu pergi ke tempat yang namanya Sarfat. Di situ aku sudah tunjuk seorang janda untuk pelihara kamu. Untuk kasih kamu makan dan minum. Elia nggak banyak protes, ya. Kalau saya jadi Elia, mungkin saya argumen itu apa? Ya tawar menawar. Tuhan, engkau sudah kirim burung gagak bawa roti dan daging, hamburger ya Bu ya, roti dan daging. Sungai ini engkau airi. Masa sih Tuhan nggak sanggup bikin sungai ini supaya berair?
supaya saya masih bisa minum. Masa ngapain saya harus jauh-jauh berjalan dari Kerit sampai Sarfat? Kerit sampai Sarfat tuh kurang lebih 100 mile, jadi kurang lebih 160 km. Jalan kaki, bukan naik kuda, nggak naik Alphard juga, ya. Jalan kaki, berhari-hari. Ngapain saya harus capek-capek? Tuhan kan berkuasa, udah bikin aja sungai ini jadi berair lagi dah Tuhan. Elia tidak protes, Elia tetap jalan, dia berjalan berhari-hari sampai akhirnya dia sampai di tempat yang namanya Sarfat itu tadi. Ya. Bicara soal Elia, waktu dia disuruh Tuhan dari Kerit ke Sarfat, ini mengingatkan saya, waktu saya persiapan firman ini, mengingatkan saya pada seorang bernama Abraham. Bapak orang beriman. Abraham juga mengalami hal yang sama. Dia disuruh, kamu keluar dari Ur Kasdim, keluar, kamu pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanah apa Tuhan? Gak usah banyak tanya. Jalan aja dulu. Bapak Ibu bayangkan zaman itu tidak ada GPS, tidak ada peta. Ya, tidak ada peta, tidak ada GPS. Ya. Kamu pergi ke negara yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti juga belum ada. Ya, belum tahu lokasinya, belum tahu nama negaranya. Sama seperti Elia waktu dia disuruh Tuhan dari Kerit ke Sarfat. Pergi ke Sarfat, di situ ada seorang janda yang akan memberi kamu makan, memberi kamu minum. Nama jandanya siapa Tuhan? Rumahnya di mana Tuhan? Alamatnya? Enggak, Elia enggak banyak tanya, dia hanya ikut perintah Tuhan. Ikut kemauan Tuhan, tanpa tawar-menawar. Jadi itu yang pertama yang kita bisa teladani dari hidup Nabi Elia. Imannya, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, enggak banyak argumen, tidak tawar-menawar, ikut kemauan Tuhan. Ya. Next, sifat yang kedua dari Nabi Elia, next slide. Sifat yang kedua adalah dia adalah seorang yang pemberani. Ya. Next slide. Pemberani itu kalau dalam bahasa Inggris itu courage artinya, courage. Apa itu courage? Apa itu berani? Banyak orang mengatakan, wih dia orang berani ya, nggak punya takut loh. Apa benar orang berani itu nggak punya takut? Next, ya. Orang yang berani, kalau menurut definisi Merriam-Webster, courage. Apa itu courage? Next slide. Ya, di sini saya cantumkan definisinya Merriam-Webster, mental or moral strength, jadi kekuatan mental atau kekuatan moral, to venture, to persevere and withstand, ya, untuk tetap berjalan, untuk bertekun, dan untuk bertahan terhadap apa? Terhadap danger, terhadap bahaya, fear, rasa takut, or difficulty, terhadap kesusahan. Jadi kalau selama ini kita mengartikan orang yang berani, orang yang nggak punya rasa takut, itu salah. Semua manusia punya rasa takut. Kecuali kalau Bapak Ibu robot ya, nggak punya rasa takut. Ya. Semua manusia punya masalah, punya bahaya yang akan datang ke dalam hidupnya, punya rasa takut, itu wajar. Ya. Dia merasa takut, itu wajar. Tapi di saat dia tetap berjalan, tetap bertahan, walaupun ada bahaya, itu yang disebut berani. Ya. Ada di sini yang nggak punya masalah? Sabar punya masalah? Bagus kalau punya masalah, berarti sabar masih menginjak bumi. Ya. Kalau sabar berkata, oh saya nggak punya masalah, oh berarti sudah di surga itu. Tanda-tanda sudah mau berpulang itu. Ya. Semua orang di muka bumi pasti memiliki masalah, pasti menghadapi masalah. Terus yang membedakan Elia dengan orang-orang sekitarnya adalah sikapnya aja. Sikapnya waktu dia menghadapi masalah. Mau jalan terus, mau lakukan perintah Tuhan, atau mau udah deh saya pensiun aja jadi nabi, saya mau jadi petani biasa aja deh. Ya. Itu keberanian, kekuatan moral, kekuatan mental, tetap berjalan, tetap tekun, tetap bertahan,
dalam menjalani misinya walaupun banyak tantangan. Ya. Next. Ya. Ini saya quote dari seorang tokoh terkenal, ya Bapak Ibu tentu tahu ya, Nelson Mandela. Dia punya definisi unik tentang kata courage. Ya. Courage is not the absence of fear, tadi saya sudah katakan. Courage, keberanian itu bukan berarti nggak ada rasa takut. Ya. But the triumph over it, tapi kemenangan atas rasa takut, nah itu yang kita sebut sebagai keberanian. Nelson Mandela, ya Bapak Ibu sudah tahu ya sejarah hidupnya. Dia dilahirkan di Afrika Selatan. Ya. Pada saat itu, waktu dia dilahirkan, waktu dia hidup di Afrika Selatan ada politik apartheid. Apartheid pemisahan kulit putih dan kulit hitam. Kulit putih, pendidikan, kesehatan, dalam dunia politik diberikan hak yang luar biasa, sedangkan kulit hitam dibatasi. Nelson Mandela tidak suka itu, ya. Dia berupaya melawan hal itu, bukan hal yang mudah tentunya. Ya. Dia dimasukkan penjara 27 tahun. Ya. Jadi dia masuk penjara 5 tahun, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Ancaman pembunuhan karena dia membela orang kulit hitam, berkali-kali dia terima. Ya. 27 tahun di penjara hidupnya. Sampai akhirnya dia dibebaskan tahun 90. Ya. Baru tahun 90, tahun 91, 92, 93, 94, dia diangkat jadi presiden. Ya, presiden pertama yang dipilih secara demokrasi di Afrika Selatan. Ya. Kalau Nelson Mandela adalah seorang yang begitu diancam, udahlah stop dah, saya nggak berani deh. Mendingan saya hidup tenang-tenang aja, ya jadi petani. Ya. Nggak akan politik apartheid terhapus. Ya. Tapi karena dia tetap berani, dia tetap melangkah sekali lagi, dia menang atas rasa takutnya, baru akhirnya keinginan dia, misi dia supaya politik apartheid itu dihapus, baru berhasil. Ya. Semua tokoh Alkitab, semua punya masalah, semua punya bahaya, ya, dan ada rasa takut, termasuk Tuhan Yesus. Ya. Jangan Bapak Ibu berkata, oh Tuhan Yesus enak, dia Allah yang menjadi manusia, pasti dia hidupnya santai-santai aja. Enggak. Ya. Sepanjang hidupnya 33,5 tahun dipenuhi pergumulan, dipenuhi masalah, diomongin orang, digosipin orang, ya, mau dibunuh. Bahkan waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Cawan apa yang dimaksud? Bukan cawan anggur ya, bukan anggur yang kita minum. Cawan melambangkan penderitaan. Yesus tahu dia harus disalib untuk menyelamatkan manusia. Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap lalu dipukuli, dicambuk, dipakaikan mahkota diri, diludahi, mati disalib. Dia sebenarnya nggak mau. Kalau bisa berlalu, lalukan cawan ini. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, pakailah cara itu. Ya. Tapi doa Yesus tidak berhenti sampai situ ya. Doa Yesus ada belakangnya kan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, kehendak Allah. Ya. Bukan kehendakku, bukan kehendak Tuhan Yesus, tapi kehendak Allah yang jadi. Jadi walaupun Yesus mengalami rasa takut, Alkitab mengatakan peluhnya keluar seperti darah, Yesus tetap berani sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Ya. Itu yang kedua. Ya. Selain dia beriman, imannya teguh, taat, walaupun perintah Tuhan itu nggak enak. Yang kedua, Elia juga seorang yang pemberani. Yang ketiga, langsung aja next. Yang ketiga adalah Elia adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Setia sampai akhir hidupnya. Alkitab menceritakan walaupun Elia seorang yang pemberani, tapi dia sempat mengalami depresi. Dia merasa sendiri, nggak ada yang nolong dia. Semua orang Israel, semua sudah menyembah Baal. Nabi-nabi Tuhan dibunuh.
Elia sempat berkata, Tuhan, kalau bisa cabut aja deh nyawaku. Ya, matikan aja saya Tuhan, saya sudah capek. Ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu kalau dengar orang seperti itu, entah di kantor atau entah di gereja. Hanya saya yang bisa, karena saya yang bisa sehingga perusahaan ini tetap jalan. Kalau nggak ada saya, perusahaan pasti bangkrut. Hanya karena ada saya, gereja bisa tetap berjalan. Kalau nggak pasti udah tutup. Hati-hati kalau dengar perkataan seperti itu. Dua kemungkinan, dia itu orang yang sombong. Ya, kemungkinan pertama dia orang sombong, menganggap rendah orang lain. Atau kemungkinan yang kedua, dia lagi depresi. Ya. Dua kemungkinan, kalau nggak ada saya, perusahaan pasti tutup. Kantor pasti tutup. Yang lain nggak kerja, saya aja yang kerjanya benar. Gereja pasti tutup kalau nggak ada saya. Yang lain pelayanan asal-asal aja, saya yang paling setia. Dengar omongan itu hati-hati. Dia orang yang sombong, kalau sombong doain biar lekas bertobat. Ya. Atau dia lagi depresi. Ya. Jangan dianggap sepele. Depresi itu merasa feeling lonely. Jadi padahal ada orang lain di sekitar dia, tapi merasa sendiri. Cuma saya nih yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Elia mengalami depresi walaupun dia seorang yang berani. Ya. Tuhan katakan, oke, Tuhan kirim malaikat, kasih makan, sudah kasih makan, oke kamu berdiri bangun, urapi Elisa. Dia akan jadi pengganti kamu. Ya. Jadi pelayan Tuhan jangan sendirian, butuh teman, ya, sama-sama melayani. Kamu pergi, urapi Elisa, dia akan jadi penolong kamu, ya, dia akan mendampingi kamu, dia akan menjadi pengganti kamu. Tapi kata Tuhan, aku tahu masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal. Ya. Tuhan nggak marah Elia depresi. Ya oke, dibantu, ditolong, tuh kamu siapin ya pengganti kamu urapi dia. Tapi tadi kamu ngomong sendirian. Masih ada 7.000 orang lain yang tidak menyembah Baal. 7.000 banyak gak Bapak Ibu? Ya banyak, lebih banyak dari kita yang hadir dari saat ini. Ya, orang yang depresi merasa sendiri. Nah setelah Allah berkata seperti itu, barulah Elia semangat lagi. Ya. Jadi dalam pelayanan jangan heran kalau ada orang depresi, saya mau pamit dulu deh, saya ada masalah di rumah. Saya ada masalah di kerjaan, saya ada masalah di pendidikan saya mau pamit dulu. Ya. Lagi depresi, tertimpa masalah, kita doakan. Ya. Tapi jangan sampai berhenti dari pelayanan. Ya. Next, satu ayat terakhir. Ya. Matius pasal 25 ayat 21, saya cantumkan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa baca bahasa Indonesianya. Ini cerita tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus, perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang 3 orang hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Jadi ada orang kaya, dia mau suatu hari mau pergi jauh, dia panggil anak buahnya, yuk sini. Kasih 5, usahakan. Kasih 2, usahakan, saya mau pergi, usahakan. Kasih 1, ya, yang ketiga dikasih 1. Saya mau pergi untuk waktu yang lama. Kalian usahakan talenta-talenta yang saya kasih. Nanti begitu saya balik, saya minta modal dan profitnya. Ya. Saya minta modal dan untungnya apa? Ya. Jangan cuma modal doang. Kalau modal doang ya sama aja nggak dikerjain kan? Berarti. Ya. Saya minta modal plus profitnya. Tuhan itu pergi, akhirnya dia kembali. Berapa yang setia? Berapa hamba yang sungguh-sungguh bekerja? Hanya 2 orang, hamba pertama yang beroleh 5 talenta dan hamba yang kedua. Ini yang dikatakan Tuhan itu kepada hamba yang setia. Well done my good and faithful servant. Baik sekali, Alkitab bahasa Indonesia, baik sekali. Good job. Hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam jumlah yang kecil ini, 5 talenta, 2 talenta itu dianggap tuannya itu kecil. Ya. Engkau setia
dalam jumlah yang kecil ini. So now I will give you many more responsibility. Jadi sekarang aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar. Hak yang lebih besar, tentunya juga kewajiban yang lebih besar. Ya. Let's celebrate together. Ayo kita pesta. Ayo kita rayakan sama-sama. Ya. Ini kayak di kantor, mungkin di kantor Bapak Ibu ada, kalau akhir tahun karyawan teladan, karyawan yang nggak pernah absen, karyawan yang nggak pernah telat. Ya seperti itu. Kita ini hamba-hamba Tuhan, kita harus setia. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, pada penghakiman yang terakhir, kita akan dihakimi. Saya kasih talenta sekian, saya kasih kemampuan ini nih. Hasilnya apa? Ya. Kepada hamba yang setia dikatakan good job. Nasibnya yang nggak setia gimana? Ya Bapak Ibu sudah tahu, dihukum. Ya. Nah ayat ini mestinya jadi penghiburan sekaligus peringatan bagi kita. Ya, kita selama ini setia melayani, ya, Allah menghargai hasil usaha kita. Tapi kalau kita malas-malas, nggak setia dalam pelayanan, Tuhan akan memberi hukuman pada kita. Ya. Jadi Elia bertahan sampai akhir, ya, sampai akhir hidupnya. Hidupnya Elia gimana Pak? Hidupnya dia dikatakan tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh kereta surgawi masuk ke surga. Next. Jadi saya akan tutup dalam ringkasan khotbah. Jadi hari ini kita belajar 3 karakter Elia yang kita bisa teladani. Yang pertama, dia adalah seorang yang sangat beriman. Selalu taat kepada Allah, walaupun itu nggak enak. Yang kedua, dia orang yang berani, dia menang atas rasa takutnya. Dan yang ketiga, dia setia sampai akhir. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak worship leader, pemusik, singer, kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus terima. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan,
Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami siang ini. Kami telah belajar dari teladan hidup Nabi Elia. Kami belajar untuk memiliki iman yang teguh. Kami belajar untuk berani menghadapi segala rintangan. Dan kami juga belajar untuk setia melayani-Mu, setia sampai akhir. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Elia. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dan pimpin kami Tuhan, untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, doa ini kami naikkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dari hambanya. Kiranya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan terbaik kepada kita juga. Itu firman-Nya yang hidup. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mau berikan yang terbaik daripada kami ya Tuhan. Berapapun jumlahnya ya Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, kami memberikan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, saya undang ada persembahan pujian dari grup Green Lake. Waktu dan tempat saya persilakan. Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
is running after, is running after me. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, is running after with my life laid out. I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat mbak-mbaknya yang telah isi pujian dari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Baik, Impact News pada hari ini. Yang pertama, pembacaan Alkitab yang dilakukan setiap hari dari tanggal 13 sampai 19 Maret 2023 dari Hagai 1 sampai Maleakhi 4. Baik, berikutnya ada doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis pada waktu 5 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, GB Impact juga mengadakan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersama dengan Tuhan, rindu hadirat Tuhan, boleh datang dan bergabung dan doa bersama. Baik, GB Impact juga mengadakan fellowship via Zoom, ya, yang dilayani oleh Bu Dorcas Simamora pada hari Jumat 17 Maret 2023 dengan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, ya, pada pukul 3 sore melalui Zoom meeting. Di situ ada tertera ID Zoom-nya, boleh join di hariannya. Dan GB Impact juga pastinya mengadakan ibadah Youth Impact yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Bagi teman-teman pemuda-pemudi yang rindu bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, boleh bergabung. Kita saling membangun, saling sharing, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, next. GB Impact juga mengadakan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 3, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak ponakan boleh dibawa agar dapat bertumbuh di tempat ini. Sebab anak-anak sekolah minggu adalah tunas-tunas gereja yang kemudian hari akan melayani Tuhan juga. Oke, dan yang berikut ini yang sangat kita nanti-nantikannya. Ibadah minggu, ya, yang berikutnya pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 10 pagi di tempat ini yang dilayani oleh Pastor Jonathan Trisna, ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk minggu depan dapat hadir kembali di tempat ini lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman lagi, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Demikian Impact News, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku.
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan beri. Bagi kami, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyaksikan dan menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat iman dari Elia kami mau belajar. Menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang setia sampai akhir kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Dr. Robert yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar dan menjadi satu acuan bagi kami untuk ke depan Tuhan. Karena kami tahu kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Setiap kami yang hadir dilawat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang dalam pergumulan diberi jalan keluaran dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang menyaksikan tayangan ini secara online juga Tuhan berkati dan lawat. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan Tuhan pakai wadah ini, Gereja GB Impact menjadi saluran berkat. Kami berdoa memberkati Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Esther Evi Chandra. Pakai hamba-Mu dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, mengembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Baik yang di Jakarta maupun Pangkal Pinang. Berkati pelayanan yang di Pangkal Pinang Bapak Stefanus Geston bersama teman-teman. Biar kami sama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan melawat negeri kami ini, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan juga mengurapi pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para aparat negara dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Dan biarlah lawatan Tuhan juga terjadi untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. MC Singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Yang juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati dan urapi. Karena kami tahu pengurapan itu mengajarkan kami. Kami terima berkat-Mu. Kami syukuri ibadah hari ini. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum pulang kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Ibadah kita sudah berakhir. Akan tetapi kita masih meminta berkat dari Tuhan. Saudaraku, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa, Tuhan kami. Ini kami Tuhan. Kami memohon berkat dari-Mu ya Bapa. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Biar bersaat teduh sejenak kepada Tuhan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah